Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cerlar Siapsari. Video kali ini saya akan membahas tentang DNS server atau master DNS server. Nah, di video kali ini ada 5 materi. Yang pertama yaitu konsep master slave DNS server, yang kedua ada konfigurasi master DNS server, yang ketiga ada konfigurasi slave DNS server, yang keempat ada pengujian master slave DNS server. Nah, yang terakhir ada konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Nah, kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep master slave DNS server. Jadi kemarin saya membuat server 1 Debian-nya atau Debian servernya itu adalah bertipe master. Nah, apa sih itu tipe master? Nah, jadi master itu merupakan lokal DNS yang aktif. Nah, sedangkan slave itu adalah lokal DNS server yang backup-nya. Jadi di sini saya akan membuat Ubuntu server atau server 2-nya itu sebagai slave. Nah, jadi ketika si masternya ini mati, maka slave akan menggantikan si server 1 Debian sebagai lokal DNS-nya. Setelah tadi membahas mengenai konsep dari master slave DNS server, di sini saya akan mempraktekkan konfigurasi master DNS servernya. Lalu kita di sini bisa masuk ke cd/etc/bin. Lalu di sini ketikkan nano name.conf.local. Di sini saya sudah mengkonfigurasi masternya di video sebelumnya. Jadi di sini saya akan mentransfer file lokal DNS-nya itu ke slave-nya nanti. Jadi untuk mentransfernya kita itu bisa mengetikkan di sini, kita enter, kita tab, lalu kita ketikkan allow script transfer. Kita ketikkan dari slash-nya, karena di sini saya akan menjadikan Ubuntu sebagai slave-nya, maka di sini saya akan ketikkan IP dari Ubuntu servernya yaitu 10.10.10.3, lalu kita tambahkan titik koma, lalu titik kurung, lalu di bawahnya lagi di bagian sini enter, tab, lalu kita ketikkan sama juga allow script transfer, buka kurung IP dari Ubuntu servernya 10.10, lalu titik koma, lalu di sini dikasih spasi juga ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa Ctrl X lalu enter. Lalu kita bisa mengecek apakah ada error atau tidak di konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita bisa menggunakan name script check seperti ini, lalu kita enter. Nah, jika tidak ada output apapun, maka konfigurasi yang sudah kita lakukan itu berhasil. Nah, lalu di sini saya akan mengkonfigurasi dp.caranya. Nah, di sini bisa ketikkan nano dp.cara ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saat kita mengganti konfigurasi, kita harus mengganti serial number-nya. Nah, saya akan mengganti serial number-nya menjadi 6, lalu di NS1-nya kita tab lagi, lalu kita ketikkan NS2, lalu domainnya itu seperti ini. Lalu di sini kita ketikkan NS2, tab in, tab A, lalu kita menggunakan IP-nya itu IP Ubuntu server, karena Ubuntu server itu akan kita jadikan title-nya itu slave. Jadi 10.10.10.3. Jika sudah,
kita bisa Ctrl X. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi DP titik 10-nya. Kita bisa masuk menggunakan sama, yaitu nano DP titik 10. Nah, kita ganti serial number-nya menjadi 6, lalu kita tambahkan yang S2-nya di sini. Kita menggunakan angka 3 karena IP karakter dari Ubuntu server adalah 3. Lalu kita in, lalu tab ns, tab ns2, lalu domainnya charlotte.com. Maaf, di sini ptr sudah kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita cek apakah ada konfigurasi yang salah atau tidak menggunakan perintah name strip check zone. Domainnya yaitu charlotte.com, db titik charlotte. Nah, di sini punya saya masih terdapat beberapa kesalahan. Kita masuk ke nano db charlotte. Di sini pada bagian yang ns2 harusnya saya itu menuliskan ns bukan a yang di sini. Kita hapus lalu ganti ns. Kita cek lagi. Nah, sudah benar. Lalu kita cek juga menggunakan name strip check zone, lalu 10 titik in addr in strip addr arpa db 10 seperti ini, lalu enter. Nah, ini sudah benar. Lalu kita bisa restart menggunakan sistem ctl restart bin 9. Nah, setelah kita mentransfer file dari Debian server, di sini saya akan menjadikan Ubuntu servernya itu sebagai slave. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi slave DNS server. Di sini saya akan mendownload file 9-nya terlebih dahulu, tapi pastikan si Ubuntu servernya itu bisa terhubung ke internet menggunakan ping google.com. Nah, ini gagal, kita harus mengresolver konfigurasinya menggunakan perintah nano ketikkan server 83838, enter. Lalu coba lagi google.com. Nah, sudah ada TL, maka kita bisa coba yang sudo apt ini adalah proses penginstalan Windows 9 teman-teman. Sebelum install itu kalian setelah ping google.com kalian ketik apt install Windows 9. Nah, terus nanti kalau muncul seperti ini itu tandanya prosesnya sudah selesai. Terus nanti ada perintah ketikan Y atau no, itu kalian ketik Y, terus keluarnya nanti seperti ini. Nah, lalu di sini saya akan masuk ke Binance 9-nya cd/etc/binance. Lalu di sini saya akan ls. Nah, di sini banyak sekali file yang bisa kita gunakan sebagai template seperti pada video sebelumnya. Saya akan mengkonfigurasi yang name Nah, untuk konfigurasinya kita ketik sun lalu buka kurung, enter, tab. Kalau kita tekan type-nya itu adalah slave.
lalu titik koma, lalu enter dan tab lagi, terus ketik file tanda ketik db titik server, terus tanda ketik titik koma seperti ini, lalu enter tab, kita ketikkan IP dari hostnya yaitu 10.10.10.2 titik koma, lalu berkurung, lalu koma lagi, enter, lalu kita tutup kurungnya lagi, lalu titik koma. Kita ketikkan juga cerna.com, lalu kurung buka, terus tag-nya itu slash titik koma, enter dan tab, filenya itu db titik 10, lalu titik koma, enter, lalu tab lagi, lalu masuknya masih sama yaitu IP dari Debian server 2, lalu titik koma seperti ini, lalu tutup kurung. Kalau sudah, kita bisa Ctrl X lalu enter, lalu kita cek apakah konfigurasinya itu sudah berhasil atau belum menggunakan strip check-on. Nah ini salah itu teman-teman, kita coba masuk lagi. Nah, di sini salah menuliskan, harusnya di sini itu bukan channel.com tapi 10.10.10.addr.arfa. Nah seperti ini, lalu Ctrl S, lalu enter, lalu kita cek. Nah, di sini sudah benar konfigurasinya, tidak ada kesalahan. Jadi tadi itu kita mengkonfigurasi name lokal. Jika kita juga sudah mengkonfigurasi yang Debian dan juga di B10, tapi kita itu belum membuat filenya. Kita tidak usah membuat file yang Debian dan Debian dan juga Debian server, karena Ubuntu servernya itu sudah mengakui masternya itu adalah Debian server, dan Debian servernya juga kita mengakui bahwa Ubuntu server merupakan slash. Nah lalu di sini saya cek apakah file Debian dan juga Debian 10 sudah atau belum. Untuk masuknya kita bisa menggunakan //// seperti ini. Nah ini belum ada ya, lalu kita bisa merestart menggunakan perintah systemctl restart B9. Nah lalu kita ketik lagi, seperti ini. Itu sudah ada DB10 dan juga DB Jarlannya. Nah kita sudah mengkonfigurasi master dan juga slave-nya. Lalu kita akan melakukan pengujian materi yang keempat, yaitu yang pengujian master dan slave-nya. Nah saya akan mengujinya itu di Ubuntu client. Nah sebelum menguji kita harus mengkonfigurasi resolvernya dahulu. Seperti ini. Lalu kita ke bawah. Ini saya sudah mengkonfigurasi, jadi konfigurasinya name server, lalu IP dari masternya, dan juga di bawahnya adalah IP dari slave-nya. Lalu kita Ctrl X, enter. Kalau sudah, kita bisa ketikkan dik lalu ns
lalu server.com. Untuk mengetahui yang menyala itu yang master atau yang slave, kita bisa melihat di sini. Nah, di sini terdapat server 10.10.2, berarti yang menyala adalah yang master. Lalu bagaimana sih jika kita itu mau yang menyala adalah yang slave? Nah, caranya kita tinggal aktifkan saja Debian servernya. Lalu kalau sudah, kita ketikkan lagi di ns.charla.com. Nah, ini request timeout. Kita bisa menggunakan cara lain dengan di lalu IP dari Ubuntu servernya 10.10. Lalu domainnya charla.com. Nah, di sini sudah benar, yaitu IP dari Ubuntu servernya yaitu 10.10.10.3. Lalu di sini saya akan coba menyalakan kembali yang master, itu berarti kita harus menyalakan kembali Debian servernya. Nah, di sini sudah menyalakan Debian servernya. Nah, lalu kita akan materi yang terakhir, yaitu mengkonfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Nah, di sini akan mengkonfigurasinya itu di router Debian, ketikkan nano/etc/dhcp/dhcp. Kita cari yang domain dan server. Di sini diganti menjadi IP master dan juga slave-nya itu 10.10.10.10.10.3. Kita bisa merestartnya menggunakan perintah system restart dhc server. Kalau sudah, kita bisa ke Ubuntu client. Kalau masuk ke setting, ini sih kan nambahin awal kan, kita di setting dan dianabelkan. Nah, kita ke sini. Nah, sudah bisa terlihat IP dari master dan juga slave-nya. jadi kan sermain GG bisa betul lah. Nah, kita coba ketikkan lagi yang langsung saja. Katanya ke balon. Coba lanjut. Nah, di sini IP master ataupun slave-nya itu sudah hilang. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.